إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan batil, maka sesungguhnya mereka itu adalah memakan api neraka di dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka jika mereka tidak bertaubat, tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapat rahmat Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah apa-apa yang tinggal daripada riba. Tinggalkanlah semua jika kamu beriman kepada Allah. Kepada riba ya Latif, ya Allah, selamatkanlah kami. Amal riba di mana-mana ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Wa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak memperbuatnya, meninggalkan riba tidak kau berbuat, maka bersiaplah kamu berperang dengan Allah dan Rasul. Dan kemiskinan, kemelaratan, jizya riba, abu-abu, ya Allah, maka berperang dengan Allah dan Rasulnya. Yesus mana? Kemudian Allah berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apabila kamu bertobat, maka untuk kamulah modal daripada harta-harta kamu. Kemudian Allah berfirman, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan siapa-siapa lagi yang kembali berbuat riba, maka mereka lah penghuni neraka, mereka di sana kekal selama-lamanya. Menjadikan Allah memakan riba itu awalnya adalah perintah yang diizinkan dengan berperang kepada Allah, dan akhirnya akan berhadapan dengan neraka yang kekal di sana selama-lamanya. Dan ayat-ayat yang menunjukkan yang datang ia di dalam menjelaskan halal dan haram tidak bisa dihitung. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, talabul halal fardhatun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu adalah kewajiban atas tiap-tiap yang muslim. Dan manakala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Berkata sebagian ulama, maksudnya adalah menuntut ilmu yang menjelaskan tentang halal dan haram. Dan jadilah yang dimaksud dengan dua hadis ini menjadi satu masalah, menyatu jadinya. Jadi seriwayat menjalaki rasul mina halal adalah kewajiban, seriwayat menuntut ilmu adalah kewajiban. Maksudnya menuntut ilmu na halal dan na haram. Dia dona halal di perbuat, dia dona suhalal kan ini. Dia dona halal di paman, dia dona suhalal. Dia dona halal di iktikot, dia dona suhalal. Dia dona halal keyakinan, dia dona suhalal. Tuntutlah ya Allah, ajarilah kami. Dia dona halal transaksi bisnis, dia dona suhalal. Ajarilah. Jadi berarti menjadi satu tujuan hadisnya dua, mencari yang halal wajib, menuntut ilmu menjadi wajib juga. Betul ni binuntut dia na halal dia na haram, angguin dia tuntut ilmu.
Ditolong Allah Ta'ala ita umat ni Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedia dia mempelajari hukum aturan yang sudah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa man sya'a ala iyalihi min hillihi fa huwa kal mujahidi fi sabilillah wa man talaba dunya halalan fi afafin kana fi darajati syuhada. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa pimpinan? Akhrajahu At-Tabarani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam Al-Awsat, Mu'jamul Awsat, daripada hadisnya Abi Hurairah, man sya'a ala iyalihi fa fi sabilillah, dan disebutkan oleh Abu Mansur dalam Musnad Al-Firdaus, man talaba maksabatan min babi halalin yakuffu biha wajhahu an mas'alatin nas wa waladihi wa iyalihi jaa yawmal qiyamati ma'an nabiyyin wasiddiqin isnaduhuma dha'if. Siapa-siapa yang mencari yang halal, usaha daripada yang halal supaya menjaga ia wajahnya, jangan meminta kepada manusia juga anaknya dan keluarganya, maka dia akan datang nanti pada hari kiamat dibangkitkan bersama nabi-nabi dan para siddiqin, para aulia. Tapi sanadnya dhaif, lemah. Tapi bisa diamalkan. Sanadnya lemah tapi bisa diamalkan, dan isinya pun tidak bertentangan dengan syariat. Memang nabana itu marusawi ya menjalankan halal, nabana itu ini berbuat baik dia menyelamatkan diri dia, menaharap dia yang sesuai dengan Allah. Jelas memang mahal yang riwayat ni hadis naon, sanadnya narasumbernya adalah dhaif, tetapi indah syarat diamalkan dalam fadilah amal, dan isi dikajian be indah bertentangan dengan amal. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan beliau bersabda, siapa-siapa yang makan yang halal 40 hari, mencahayakanlah oleh Allah akan hatinya, dan Allah akan mengalirkan akan mata air ataupun mata air hikmah dari hatinya dan daripada lidahnya. 40 hari kan, apakah amalan mungkin pembuatan di ulama tayo 40 hari marsuluk, 40 hari mengenal, maka akan tumbuhlah pancaran hikmah dari hatinya dan dari lidahnya. Dia pada mau 40 tahun ya nasonnya ini memang halal saja, nasuhuti dan itu Tuhan. Tentukanlah mustahil dapat kasabia, dapat ilmu laduni ia, dapat ilhamnya. Mau ni bala di ahli sunnah wal jamaah menerima ilham, alaknai ahli, alaknai nawaro, alaknai taqwa, na istiqomah, adong rumus dia ilham, na sudah tentangan dengan syariat, na sudah tentangan dengan kaji. Malayakin sasadarati itannya yang mampunya ko indah sana. Karena on bawa 40 hari be Roma pancaran hikmah, apalagi 40 tahun. Dan dalam riwayat yang lain, Allah akan menzahidkannya di dunia. Malai beni 40 hari makan halal Roma zahid dia di dunia. Yang Allah disiap kekuatan zahid kepada dunia, meninggalkan yang tidak penting daripada dunia ibazan. Malawara dijagonya na sangat halal, tetapi bisa juga mewah-mewah halak naon. Jadi tinggian berzuhud pada orang. Setiap
Setiap zahid pasti wara. Setiap wara belum tentu zahid. Jadi dia ada masyarakat zahid. Arana zahid terpentong mana iba membaili kan? Mesidokonya zahadahullahu fid dunya. Allah zahidkan dia. Latih mau 40 hari mangan nahar zahid. Jadi pada sudukan itu latih mau 40 hari mangan paling sederhana kan. Tapi saja bentuk arahan. Apalagi mau 40 hari ida puasa dia hari-hari. Apalagi mau 40 hari isul puasa di Imam Nawawi doya. Sekali memang saudara seluruh sekali minum riwayat Imam Nawawi kan. Hari-hari puasa sekali memang sekali minum saudara seluruh. Sama nama hukuman anda seorang minum. Ya Allah, maafkan kami. Dan diriwayatkan bahwa saat diminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Taala untuk menjadikannya orang yang mustajab doanya, maka bersabdalah Nabi kepada Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu, "Atib ta'amaka mustajab da'wah." Baguskanlah makananmu, maka akan diistijabahkan doamu. Dan manakala menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang yang sangat mencintai akan dunia, beliau bersabda, mungkin saja orang-orang yang kusut, yang berdebu-debu, rambutnya tidak teratur disebabkan perjalanan musafir yang banyak, tetapi makanannya yang haram, pakaiannya yang haram, dan diberikan gizi, diberikan kekuatan badannya dengan harta yang haram. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya berkata, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, meminta ini, meminta itu, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dikabulkan doa orang yang seperti itu? Ya Allah. Sada pekan pukul 2 nya, wah ada pena tinggal kan. Asalnya bagi dia bilin Allah. Ada pena produksi. Oleh tolong Allah Taala kita dirahmati Allah kita sehingga mustajab doa. Sekali kita panggil bilin Allah, wah ada pena orangnya. Nah, tentu anda boy pirame ora sukinia. Ya tolong saya sujud meninggalkan na haram, na subuhan, na makruh. Kasihanilah kelemahan kami. Dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan daripada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki seorang malaikat di Baitul Maqdis. Dia memanggil setiap malam, siapa-siapa yang memakan yang haram tidak diterima Allah daripadanya yang wajib dan yang sunat. Ya Allah, tolonglah kami. Pasangnya na wajib diterima Allah. Dadong mahal. Pasangnya na sunat diterima Allah. Maka dikatakan pendapat as-sarf itu adalah yang sunnah, yang adil itu adalah fardhu. Lam yaqbal minhu sarf, lam yuqbal minhu sarfun wala adlun. Tidak diterima daripadanya an-nafilah wal fardhu, yang sunnah dan yang wajib. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang membeli pakaian
dengan 10 dirham. Nah, dan di dalam harganya itu 1 dirham yang haram, tidak diterima Allah solatnya selama ia masih memakai daripada pakaian itu. Dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi." Segala daging yang tumbuh daripada haram, maka nerakalah yang pantas untuknya. Dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak peduli dari mana usahanya mengusahakan harta, maka Allah tidak peduli dari mana pintu neraka Allah masukkan dia ke dalamnya. Siapa yang tidak peduli ia asal harta mantap, asal dong paman dipikir konia dia dona halal, dia dona haram, dia dona zina, dadong sakalona roh dipakai ya Allah, perbaikilah kami ya Allah dan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah itu 10 bahagian, 9 daripadanya adalah di dalam mencari yang halal, itulah yang diutamakan. Bukan beribadat, khatam Quran, tolong masjid, wakaf tu wakaf, infak anak yatim, macam-macam amal kebaikan. Mana haram loh dan halal tidak diterima. Jadi 90% menjalakina halal lo parjolo baru beribadah. Ya Allah bantulah kami ya Allah supaya jangan menggunakan yang haram, jangan tasahul, jangan meringankan di dalam masalah halal dan haram. Diriwayatkan ini marfu'an dan mauquf atas sebahagian sahabat juga. Ini diriwayatkan ada riwayat sampai itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada walatnya sahabat. Dan diriwayatkan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada tiadalah firman siapa-siapa yang bersore hari dalam keadaan capek karena mencari yang halal, maka bermalamlah ia hal keadaannya telah diampunkan baginya, dan di pagi hari Allah telah ridho kepadanya. Harus loja ya, potong hari loja, maka dia diampunkan Allah. Besok pagi dia diridhoi Allah. Dosa diampunkan baru mendapat ridho Allah. La ilaha illallah. Diriwayatkan Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang mendapatkan akan harta daripada perbuatan dosa, maka menghubungkan ia dengannya silaturahminya, atau bersedekah ia dengannya, atau menggunakannya fi sabilillah, maka Allah mengumpulkan itu semuanya, kemudian melemparkannya kepada api neraka. Dan diriwayatkan daripada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, khairu dinikum al-wara', sebaik-baik agama kamu itu adalah kewaraan, kehati-hatian dalam masalah halal dan haram. Tidak boleh otik sido kamu tetapi betul-betul halal. Tidak boleh otik ibadatmu na sunat-sunat tetapi memang sudah muamalatmu adalah betul-betul halal tapis. Khairul dinikum al-wara', sebaik-baik agama kamu itu wara'. Nah wara'an ini maksudnya nah hati-hatian masalah nah haram, indah saja ilalaya. Ya Allah maafkanlah kami ya Allah, maafkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubatkanlah kami ya Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, tiadalah
siapa-siapa yang menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan wara, maka Allah memberinya pahala Islam semuanya. Wara, hati-hati, tidak sempat ke haji, mungkin dapat pahala haji di akhirat. Wara, sungguh-sungguh menjaga, meninggalkan yang haram, tidak sempat rupiah. Amal sidokah mau pahala sidokah pilih Allah, pahala infak pilih Allah. Siapa-siapa man laki Allah wari'an a'tahu Allahu thawabal Islami kullihi. Siapa-siapa yang menjumpai Allah hal keadaannya wara', Allah akan memberikannya pahala Islam semuanya. Dan diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam sebahagian kitabnya, ammal wara'iyun fana astahi an uhasibahum. Adapun orang-orang yang wara', maka saya malu untuk menghisap mereka. Awan kamu maksudnya nanu main apa be? Urus-urus alak nasi songonon. Karena di dunia memang malozaan, memang hisap dirinya tempat. Mempertimbangkan sudah manakah halalkah haramkah manakah, maksud dia kazina, maksud dia syarat hukum nama kalau saat di dunia. Jadi saya malu menghisap mereka di Allah. Aku hisap-hisap bebe suruh kau maksudnya saruh dia saruh tidak. Dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan 1 dirham daripada riba lebih dahsyat di sisi Allah daripada 30 perzinaan di dalam Islam. 1 dirham yang haram digunakannya, diambilnya, dimanfaatkannya, itu lebih besar bahayanya, lebih dahsyat dosanya di sisi Allah daripada 30 kali perzinaan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Darqutni daripada hadis Abdullah bin Hanbal, dan berkata riwayatnya itu 36 min syiddatil wasalasi, dan rijalnya adalah orang-orang terpercaya. Dan diriwayatkan daripada Hanzalah Az-Zahid daripada Ka'ab marfu'an, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam As-Saghir daripada hadis Ibn Abbas salasan wa salasina, 33 perzinaan. Tapi sanadnya dhaif. Nah, kuat sanadnya lebih dahsyat daripada 36 perzinaan. 1 dirham yang riba itu lebih dahsyat di sisi Allah daripada 36 perzinaan. Nasallallahu karena patutnya di riba bisa jadi berbuka perzinaan, roka miskinan, roka kemelaratan, rusak ekonomi, rusak keseimbangan dalam kehidupan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, alak marhajat, akhirnya roka perzinaan. Bogari dijago ekonomi Islami sudah tertutupi, sudah terhindar, dijago pemerintah, keseimbangan ekonomi, kehidupan paman sandang, tidak terjadi berzina. Tapi dalam kehidupan dalam orang soki, akhirnya manggali sendiri rumah, memodal sudah. Nasallallahu afiyah, minta selamat ya Allah kami semua dan orang-orang yang kami cintai. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perut itu adalah seperti telaganya badan, dan saraf-saraf atau urat-urat kepadanya itulah tempat mengalirkan aliran ke sana. Maka apabila sehat maidah itu, keluarlah daripada disebabkan aliran-aliran yang sehat. Apabila sakit itu disebabkan oleh penyakit yang datang daripada itu saraf-saraf dan urat-urat. Jadi pada yair pun sina harap roba penyakit boltok ni. Soni bantu.
dalam telaganya badan. Dan urat-urat saraf-saraf itu mengambil daripadanya, datang kepadanya, waridah, datang dia kepadanya. Jadi dengan boltokina ditarik saraf-saraf itu badan sudah. Malah dengan boltokina halal dan barokah sehat badan. Mula dengan disi berkah, mula sego disi sego. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi La haula wala quwwata illa billah.
Dan perumpamaan makanan di dalam urusan agama itu seperti asasnya satu bangunan. Maka apabila asasnya atau pondasinya itu kuat, maka kuatlah bangunannya dan menjadi tinggilah ia. Dan apabila lemah akan pondasinya dan bengkok ia, maka runtuhlah bangunan itu dan jatuh hancurlah ia. Jadi panganon niba tersongon pondasi ni namaragamaon mai. Malah jeges panganonmu, maka deges mo namar agama, deges mi ibadatmu, deges mai amalanmu. Manaik mulia amalanmu. Tetapi yang goinda deges makananmu na haram, na makruh, na syubhat, maka menjadi lemahlah pondasimu, menjadi hancurlah ia, rusaklah ia. Dan berfirman Allah Azza wa Jalla, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah. Jadi orang yang membangun bangunannya dalam beribadah, bandingannya seperti yang membangun bangunan dengan takwa dia, maka berarti seperti bangunan yang kokoh. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanharu fi nari jahannam, kan itu ujungnya ayat ini. Kalau bangunannya tidak bagus, maka dia akan runtuh menuju neraka jahannam. Kalau dibangun dalam ketakwaan, artinya menjaga halal dan haram. Dan dalam hadis, siapa-siapa yang mengusahakan harta yang haram, maka jika bersedekah ia tidak diterima sedekah. Apabila ditinggalkannya kepada orang yang di belakangnya ahli warisnya, maka jadilah ia belanja menuju neraka. Ya Allah, minta selamat ya Allah. Dan sungguhnya telah menyebutkan kami satu bahagian jumlah daripada khabar di dalam kitab Adabul Kasbi, menerangkan tentang keutamaan mengusahakan yang halal. Jadi sebelum adab berusaha, mau torang pun misurun belong beberapa hadis juga riwayat isi tentang keutamaan mengusahakan yang halal. Ya usaha zahir, ya usaha ibadah kepada Allah. Yang nama rusau jodoh warnai mausau onna deh. Indah malu ia marusau na zahir, marusau maribadat ya. Betul-betul indah ece-ece. Memang bahat do ia marsolawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si pamamu Allah Rasul ini. Seorang cerita di Sayyidina Abdul Wahhab Asy-Sya'rani kan. Sakirona perlu au membalanjoi alak nasami sirohin da babi arauni. Patundani borkatna usau marsolawat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam di zawiyah ni imam, di tempat persulukan ni Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. 1000 amal konon 2000 3000 10.000. Ada orang masih sudah nomor tugas menurut kesiapan dan kemampuan ni murid-murid ini. Imam Saudi laik makaro kaborkatan tu si sehingga idokon Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani sugari ma ison mangan sudia lak nasame siron inda mabiara wa nasuro balanjunya lain rasukinya lain ison. Nah, jadi mengusahakan yang halal itu imma dengan marusao, marjakal, sinaah, membuat pabrik atau membuat tijarah atau membuat ziraah pertanian ataupun dengan usaha ibadah kepada Allah. Minta kaji di Nawarun di Istiqomah. Beberapa jalan pintu menuju mafatihur rizqi, termasuk istighfar, termasuk ibadah, termasuk menuntut ilmu, termasuk takwa kepada Allah, termasuk silaturahmi.
soro rasoki sumalapang kapurluanmu. Ibu usau deh. Artinya indah mga denda suki Allah deh. Igogoyo pe berzikir maribadat aku ngagot ilin Allah ngarajo ngaro atau mungkin sundelo ko ni adong patutuan ni Allah mungkin tuo semua orang pahala musuh barko atau segala macam hikmah ni Allah dah kita buat. Adapun di dalam asar aimanam kenal asar beberapa riwayat sahabat tabi'in dan seterusnya mengenai pentingnya halal, bahayanya haram. Mudah-mudahan ditolong Allah minta la haula wala quwwata illa billah. Akan datang akhir zaman, tidak peduli seseorang dari mana ia mendapatkan rezeki halal ke haram ke. Hadis Bukhari kan. Ya Allah, mereka malaikat kayu naron begitu pun masuk kita bagaimana bahwa kan hati-hatinya mereka. Mudah-mudahan doa berkat membaca sejarahnya layon, membaca ilmunya layon, dibuka pun Allah yang dita kekuatan. Allahumma ftah lana futuhahu wamfah alaina binafahati. Jadi dia masalah. Kalau misalnya apa ada nama daftar PNS. Jadi karena jadi tunggu ya kan, apakah gajinya orang terus na haram pun atau sendiri? Adong bayo na mendaftar PNS di manyogo iya. Apakah menjadi haram di selanjutnya sudah? Allah a'lam anggit tidak dapat menjawab. Narib masukia pertama tongbab manyogoon manyogo iya na sohak niya haram kan? Iman tong gambar niyon kan? Memang manyogo iya na sohak niya do. Sehingga mo nangiya. Sehingga kaya itu si ibadah na sohak niya tentu kan? Indah hak niya isi karejo, indah hak niya isi mandaftar, indah hak niya isi ro manyogot bulak kotak. Hak niya lak deh. Jadi pentong lolokan tu haram na do bailala kita. Ibo peso ini ilmu nantong na luasan inda bisa ita menjawab saring kasoni kan aku nita sampai me na lebih luas ilmunya. Tetapi secara asli na akan nantong na sohak mudo marjakal ditempati. Na irampok mudo. Ay bala. Marjakal ko isi. Ingat tu marjakal isi. Asik itu sih. Ya, naizolimi mudo ng punasai ay perjalanan ini kan bu ayo wilayah depan dokon kan wilayah marjakal ima zohir nida pun wilayah di jabatan kan Allah tidak dapat tahu jawab ini tinggal lagi Allah jadi betul isogo iya sodapot karejo yesi memang karejo tegon awal ngatul karejo yesi memang ngatul kita si karejo ngahak ni si karejo arana na so ahli do iya atau naram ahli do walay aso iya masuk jadi ketika ilanggar ko na so hakmo imela haram na do lala do kan ang buy kali-kali so ngonida. Itong kali-kali tadi kan menemukan kajian itu perlu na lebih halus dan lebih dalam ilmu na. Apalagi fatwa kan tagi na tu alak naron pait na tu kan iminda barane menang jawab kono ni mango masalahon angkon na igurun lebih mulakon. Tetapi secara ringkas songoni maka marpikir meba isi na marbuat na songonian kan ngaso ni bentong asibin ko so. Ngarong hak mo isi tina ahlian do olorong do tulolak narap ahli. Bisa ibayan menjadi kadis kepala dinas do warna aso ia masuk pinna dodo kia tu apa aha pinna tete kia inno pasada kan na baru buka plastik bari pajung kia mesi sarone si manggala gende menyitel halal le perbuatannya mah jelas haram isi jelas indah haknya juguk isi haknya dipegaji di sini sedangkan juk tu si ngatola ya
Kan tu haram na dong pikir-pikir pun tinggal lagi kan tong pikir-pikiran kan ilmu na luasan untuk menjawab sada masalah on sugari wahat do referensi di bapak di mana utikan ilmu di bak wallahu alam iman ulang ibadah namanya nyawa-nyawaon manyawa imam manyawa na haram dengan ulama kan di kitab Lughul Usul Imam Zakaria Al-Ansori di kitab Al-Kabair Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Manyogok na harami adalah ketika engkau manyogok untuk menzolimi nasuhakmu. Ini mana harami. Yang kau manyogok kau untuk mengambil hakmu, maka itu adalah dibolehkan yang berdosa yang mengambil sogoknya. Nah, inda ar-rasi wal murtasi hakada mutlaqan antum kan ini masuk ketika sampai ilmu tatusi itu orang ulama yang menyogok dan yang disogok itu adalah di dalam neraka ketika engkau menyogok untuk menzalimi hak orang lain, tetapi ketika engkau menyogok untuk menyelamatkan hakmu, maka yang berdosa adalah hakim yang menerima sogokan. Sedangkan engkau tidak berdosa, karena itu memang hakmu. Semestinya hakim memenangkan engkau. Hakim ini yang berdosa. Kenapa dia harus disogok baru dia mau memenangkan yang hak? Kalau enggak disogok dimenangkannya yang batil. Yang berdosa hakimnya yang mengambilnya. Yang memberikan sogok tidak berdosa karena dia memperjuangkan haknya. Hakku ni sangat indah. Guruan dengan ulang soni pikir konkoi bakas. Aku lawan ulang ning windai lawan sampai guruan dengan mula ada hak guruan ning ulang lala malala ulung tungkin hai ibakasan narakuan kan. Hai kata. Tinggal lagi angkon amanah itu kan. Amanah kau menyampion kaji memang sunyi meni champion ulama ila ahli nafakar na amanah. Bahwa bab menyogo itu adalah ketika engkau menggunakan sogok untuk menzalimi orang lain yang bukan hakmu. Tetapi ketika engkau menyogok untuk mengambil hakmu, contohnya tanahmu jelas do tanah masjid tanah di masyarakat. Ipar karoon bayo na zolim, minda bisa mo nang masjiton tanah naon angguin nang kondisogok 100 juta hakim naik. Sedangkan masjiton ma miliaran hargana biar mah. Paru-paru mayu tungkin naik itu bayo na solimo di bini akare yesin bukaya kape ro lunta kia masujiton kape haram menison sedangkan hak tadon pun nita sogok do masumonang dibolehkan karena hak tadon na zolim bayo na manuntuton na memperkaron naon zolim juga hakim naon pamunangnya na zolim pamunangnya na haram. Maka yang berdosa adalah yang menerima sogok, bukan yang menyogok. Jadi kitab ini di Kitabul Kabair karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang di Tuhfah, pengarang di Fathul Mubin, Syarh Al-Arba'in Nawawiyah, bermacam-macam kitab. Jadi di karangan di guru di beliau, Wasailul Usul, Syarah Lubbil Usul, Mukhtasar ni Jam'ul Jawami. Isidai Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, guru ni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, murid ni Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ana bainal hajarain, ini saya di antara dua Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Asqalani gurunya, Ibnu Hajar Al-Haytami muridnya. Ia pedokoniasi. Menyogok itu diharamkan apabila untuk menzalimi orang lain, mengambil yang bukan hakmu. Sibotoh ada ngabino dorong untuk kini ada darurat manyogok, ulang ko malancar-lancar tu mandokon na haram mutlak manyogok. Adong do khilafiyah ni, adong do perbedaan ni. Manyogok A dan manyogok B kan sini mentong. Jadi berarti nah hebat dua agama itu materi. Andi gade ubo to ina sonian dungke tu solatia do ina kaji. Nah, di arana wasailul usul, persyaratan usul fikih di solatia. Isi masoida inda rupa kalau manyogok nah haram. Jadi ni carito nang kiani manyogok nah haram do bayoi.
Memang mana hak yang maju tu si tibin bahate pengnia menjadi kepala ya, menjadi pengurus ya, menjadi pejabat ya. Ini betul kan? Berarti dia tidak berhak untuk duduk, untuk bekerja, untuk datang ke situ. Nah haram risi ya. Warpe jadi peso halal gaji ini si ngara beda bebe tebo peso ngoni ilmu dah luas segala macam ini itu. Indah fatwa ku indah tanggung jawab lebih awi guruan majolo. Ipa lazare ulang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami segala pujian untuk-Mu. Sebanyak ciptaan-Mu di langit dan di bumi, di antara keduanya di dunia dan di akhirat. Sebanyak apa yang ada dalam ilmu-Mu, seluas apa yang ada dalam ilmu-Mu, sebanyak apa yang ada yang di dalam ilmu-Mu, sepenuh apa yang ada di dalam ilmu-Mu, seberat apa yang ada di dalam ilmu-Mu, sehingga Engkau ridho pada kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, keturunan kami, saudara-saudari kami, guru-guru kami yang mengajarkan agama-Mu ini, murid-murid kami yang belajar agama pada kami, semua orang yang berbuat baik pada kami, semua orang yang ada kesalahan kami kepada mereka. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam-Mu yang paling sempurna, keberkahan yang paling sempurna untuk baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibbil qulubi wa dawaiha, yang ahli mengobati hati dan dia memang adalah obat hati kami. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, yang dengan berkahnya menjadi sehat badan dan terobati segala penyakit zahir dan batin. Wa nuril absari wal basairi wa diyaiha, beliaulah dengan berkah beliau, mengikuti beliau, mentaati beliau, akan bercahaya mata zahir dan mata batin, sehingga melihat kebaikan, kebenaran dan keindahan. Wa qutil arwahi wa ghidaiha, beliaulah yang menjadikan puas jiwa, menjadi tenang jiwa, makanan jiwa, gizinya jiwa, ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ruhiha wa hayatiha, beliaulah yang menjadi asbab hidupnya hati kita, melalui jalan beliau, melalui berkah beliau, ajaran beliau, tenang jiwa kita, ruh kita. Ya Allah, limpahkanlah salawat-Mu kepada semua keluarganya, sahabatnya dan para kekasihnya, yang dengan berkah salawat ini Engkau selamatkan kami dan orang-orang yang kami cintai di dunia dan di akhirat. Engkau jaga penglihatan kami, pendengaran kami, Engkau jaga jasad kami, hati kami, akal pikiran kami, Engkau jaga jantung kami dan tulang kami, Engkau jaga buah ginjal kami dan paru-paru kami, Engkau jaga tulang kami, Engkau jaga semua anggota badan kami, Engkau jaga agama kami, keluarga kami, anak keturunan kami, Engkau jadikan kami orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, di dalam umur yang barokah, yang panjang, yang manfaat, yang membawa keberkahan kepada umat, yang menjadi izzah kemuliaan bagi agama-Mu dan umat Islam. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah segala doa permintaan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah wasilah tempat yang paling megah di dalam surga-Mu untuk Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah segala harapan dan cita-cita Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah kami, keluarga kami, orang tua kami, anak turunan kami, saudara-saudari kami. Perbaikilah kami, hadiahkanlah kami untuk menjadi kebahagiaan dunia akhirat bagi kekasih-Mu Nabi Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan segala urusan mereka, sembuhkan penyakit-penyakit mereka, tubatkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maafkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jagalah kami, keluarga kami, anak turunan kami sampai hari kiamat. Tetapkanlah kami dalam iman dan Islam. Bahagiakanlah kami ketika menghembuskan nafas yang terakhir nanti, penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, kerinduan berjumpa denganmu, wahai Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari bersangatan hutang dan kefakiran, kemiskinan. Jauhkanlah kami dari segala kesakitan yang bersangatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah kabulkanlah dengan rahmat-Mu yang maha luas, dengan karunia-Mu yang agung, dengan ampunan-Mu yang tidak bertepi, dengan berkah Nabi kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بفضل سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والنبيين والصالحين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.